Hai, perkenalkan, nama saya Agi Adinda Ginting dari kelas B reguler 2022 dengan NIM 32231210005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi Kerajaan Singasari. Nama Kerajaan Tumapel diketahui berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam Prasasti Kudadu, bahkan kemunculannya juga berada dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan. Saat itu menggunakan ejaan Tuem Apan, ibu kota Tumapel. Kemudian diperjelas melalui kakawin negara Kertagama yang bernama Kutaraja dan kali pertama berdiri di tahun 1222. Lewat Pararaton disebutkan jika Tumapel berasal dari sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu. Tunggul Ametung saat itu sebagai pejabat penting raja Kerajaan Singosari. Namun meninggal terkena tipu muslihat Ken Arok. Setelahnya Ken Arok mendeklarasikan dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok pun menikahi janda dari Tunggul Ametung dan memiliki anak bernama Anusapati yang merupakan buah cinta Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Namun Ken Arok tak hanya memiliki satu istri, ia kemudian menikah lagi dengan Ken Umang dan memiliki anak bernama Tohyaya. Di tahun 1222, Ken Arok berniat melepas Tumapel dari Kadiri atau Panjalu. Namun terjadi perseteruan dengan Raja Kerajaan Kadiri, Kertajaya lewat kaum Brahmana yang kemudian bergabung dengan Ken Arok. Perang pun meletus dan dimenangi oleh Tumapel, menariknya saat berdirinya Tumapel dalam negara Kertagama tidak menyebutkan nama Ken Arok, justru disebutkan Ranggah Rajasa Sanggirinatha Putra yang mengalahkan Kadiri. Wisnuwardana mengangkat putra Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama ibu kota Kerajaan Singasari didirikan oleh dirinya. Nama ini yang kemudian justru terkenal ketimbang Tumapel. Begitu pula informasi yang didapat dari prasasti Mula Malurung yang muncul di tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana yang menyebabkan Rajasa dijuluki Batara Shiwa. Hingga kemudian nama tersebut menjadi gelar anumerta dari Ranggah Rajasa dalam negara Kertagama pendiri awal. Kerajaan Singasari disebut sebagai Shiwa. Pararaton bahkan menyebutkan jika Ken Arok lebih dulu mendapat julukan tersebut sebelum maju dalam peperangan melawan Kadiri. Kehidupan Kerajaan Singasari politik berkembang dengan cepat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar. Masa pemerintahan Kertanegara memiliki politik dengan mengganti pejabat pembantu dalam memperkuat kekuasaan. Selain itu, adanya praktik pernikahan politik dalam memperkuat aspek perang. Politik luar juga dilakukan, salah satunya dengan ekspedisi Pamalayu. Ekonomi. Kerajaan Singasari tergolong strategis dalam menjalankan ekonomi dan terbilang cukup maju. Karena letak Kerajaan Singasari di lembah Sungai Brantas. Dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani dibantu dengan Sungai Brantas yang menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah di Nusantara. Sosial. Kehidupan sosial di kerajaan ini pasang surut setelah tergolong cukup maju di zaman Ken Arok dengan bergabungnya ke wilayah Tumapel. Namun terabaikan karena kesibukan masing-masing hingga sampai ke Wisnuwardana meski sempat kembali sedikit. Kehidupan sosial Singasari menjadi sangat maju saat dipimpin Raja Tarumanegara keagamaan. Pada saat itu agama yang berkembang di Kerajaan Singasari adalah Hindu dan Buddha, dan memang menjadi agama pertama di Nusantara. Bahkan saat itu para penganut agama Hindu dan Buddha bisa saling hidup berdampingan tanpa adanya perselisihan yang terjadi. Perselisihan justru terjadi di kalangan pemimpin yang berebut kekuasaan. Budaya. Banyaknya peninggalan berupa prasasti membuat kehidupan budaya Kerajaan Singasari terbilang cukup maju. Terdapat banyak produk kebudayaan yang dihasilkan, selain prasasti ada pula candi, patung dan yang lainnya. Yang paling populer adalah patung Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kemudian diperistrikan Arok, sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Singasari. Pusatnya di Jawa bagian timur dengan sistem pemerintahan yang pernah mengalami masa perkembangan yang sangat pesat, sengketa, dan perebutan kekuasaan membuat mereka mengalami kemunduran. Karena sistem pemerintahan dan politik yang dilakukan hanya fokus pada pelebaran kekuasaan,
Hal itu tidak bisa dipungkiri mengingat perluasaan kekuasaan dapat memberi kesuksesan tersendiri bagi kerajaan Singasari. Menariknya, hal itu bisa dilakukan dengan beberapa contoh seperti penguasaan terhadap wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan bahkan Kalimantan juga ikut di dalamnya, meski juga muncul kemerosotan. Raja Kerajaan Singasari, Ken Arok 1222-1227 meter. Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singasari yang sekaligus raja pertama. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun 1922-1227 meter. Kemudian, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati yaitu anak tiri Ken Arok, Anusapati 1227-1248 meter. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Raja Anusapati memerintah selama 21 tahun, namun ia tidak banyak melakukan pembaruan di kerajaan Singasari karena terlarut dengan kesenangannya, yaitu menyabung ayam. Pada tahun 1248 meter Anusapati meninggal, jenazahnya dimakamkan di Candi Kidal, Tohjoyo, 1248 m. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Raja ini memimpin kerajaan Singasari dalam waktu yang singkat, yaitu 1 tahun. Tohjoyo meninggal di Katanglumbang, sekarang menjadi candi, akibat melarikan diri saat perang melawan Ranggawuni. Ranggawuni, 1248-1268 m. Ranggawuni memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Nasaring Hamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254 M. Wisnuwardana, Ranggawuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Raja Muda di Kerajaan Singasari pada tahun 1268 M. Kertanegara, 1268-1292 M. Kertanegara bergelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Ia merupakan Raja Singasari yang terbesar. Pada tahun 1275 ia dikirim untuk ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan beberapa daerah, seperti Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura dan Gurun, Maluku, serta mengadakan persahabatan dengan Jaya Singawarman Raja Campa. Tahun 1292 Kertanegara meninggal akibat ditaklukkan oleh Jayakatwang di Kediri, penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Di era Kertanegara, sebagai raja ia justru sibuk dengan strategi dalam pengembangan kekuasaan melalui sistem ketahanan laut, menyebabkan abai dengan pertahanan dari dalam kerajaan itu sendiri, hingga muncul Jayakatwang yang masih keturunan Kadiri melakukan serangan dari dalam dengan bantuan Wiraraja membuat Singasari diserang dari 2 arah sekaligus. Dari arah utara dan selatan, serangan dari utara ditujukan untuk mengecoh pasukan yang dipimpin Ardaraja dan Raden Wijaya. Sementara serangan dari selatan membuat Singasari kewalahan. Muncul banyak korban hingga menjadi akhir dari kerajaan Singasari. Jayakatwang pun berkuasa dan sukses mendirikan ibu kota baru. Peninggalan kerajaan Singasari. Candi peninggalan kerajaan Singasari. Candi Singasari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan terletak di lembah pegunungan Arjuna dan Tengger. Merupakan tempat untuk dilakukan dharma terhadap Raja Kertanegara. Beberapa orang mengklaim jika candi ini tak selesai dibangun. Prasasti Mula Malurung berbentuk lempengan tembaga yang muncul di era Kartanegara dan saat itu ia masih berstatus sebagai anak muda. Prasasti merupakan piagam dalam mengesahkan Desa Malurung dan Desa Mula, namun peninggalan ini memberi informasi besar terhadap generasi penerus mereka baik garis lurus keturunan maupun orang luar. Candi Kidal merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati, setelah tewas dibunuh Tohyaya dan disebut-sebut sebagai kutukan dari keris Empedu Gandring. Selain itu masih ada banyak peninggalan kerajaan Singasari.
Sekian saja pembahasan dari saya tentang Kerajaan Singasari. Semoga video ini dapat dinikmati. Terima kasih.